tahun, setiap hari, setiap detik adalah apa namanya, penuh dengan makna dan harus kita syukuri. Sampai di titik ini kita masih dikasih nafas, masih dikasih sehat sama Allah, itu udah luar biasa anugerah dari Allah. Banyak bahagia di tahun ini, Umi. Hah? Banyak bahagia di tahun ini, Umi. Insya Allah. Bersyukur, alhamdulillah. Kalau makin bersyukur kan makin ditambahin lagi nikmatnya sama Allah. Untuk tahun baru ini sendiri nih nggak ada planning untuk ngerayain sama Nggak ada, saya nggak pernah ngerayain tahun baru. Tahun barunya gitu, Mik. Saya selalu di rumah. Biasanya saya bikin pengajian, zikiran gitu di rumah. Nggak pernah Umi, itu tadi yang rumah yatim itu rencananya tahun depan atau doain aja, doain terkumpul, ada rezeki. daerah mana, Umi? Sampai di rumah saya. Oh, Pengennya masih di daerah rumah ya, Bu? Kenapa alasannya biar terpantau anak-anak itu? Iyalah, buat hari tuanya saya. Jadi kalau habis saya nggak ada umur, saya meninggal, saya pengen dimakaminnya di situ. Biar anak-anak yatim sering bacain doa, ya dengerin doanya gitu. Tapi itu salah satu sempat wasiat dari almarhum nggak sih? Punya anak yatim atau memelihara memang anak waktu yatim? itu beliau itu satu hari sebelum meninggal di antara ini. Siang hari itu beliau bilang memang, dan saya kan tidak punya cita-cita jadi pendakwah, tidak kepikiran, apalagi saya bodoh ilmu ustazah. Tapi satu hari itu sebelum meninggal beliau memang bilang, kita sholat zuhur berdua. Terus beliau bilang, "Nih, kamu udah harus siap." "Siap kemana nih?" Saya bilang. "Enggak, kamu udah harus siap dakwah, terusin dakwah gitu. Sampaikan kalau bisa baik." Kenapa saya? Saya nggak punya ilmu apa-apa gitu. Yang dikenal sebagai ustadz itu kan, pendakwah itu kan kamu, saya bilang gitu. Karena memang seminggu sebelum meninggal beliau kamu dakwah. Beliau sudah berhenti dakwah, jadwalnya dikasih-kasihin ke teman-teman ustadznya gitu. Terus saya bilang, "Kenapa kamu aja nggak dakwah?" Ya saat itu beliau bilangnya saya sudah jatuh tempo gitu. Tapi saya nggak tahu maksudnya jatuh tempo apa, nggak punya firasat nanti malam beliau akan meninggal gitu ya, kan udah Allah sudah takdir. Dan beliau hanya bilang, sebentar lagi semua orang bakal lihat kamu, sebentar lagi semua orang bakal tahu kamu, kenal kamu. Saya masih nggak paham tuh maksudnya apa gitu ya. Terus kalau ada rezeki bikin rumah yatim gitu. Soal itu aja beliau concern banget gitu. Beliau bilang karena seorang istri yang ditinggal suami, kalau punya anak banyak gitu ya, terus mereka nggak punya rumah, itu kasihan tinggal di jalanan, belum lagi nanti anaknya nggak sekolah. Nah, itu yang sedih malah Rasulullah gitu. Padahal sudah menjadi tanggung jawab kita. Jadi kamu bikin rumah yatim, ya jadikan itu rumahnya mereka, ya, kampung mereka, ibu dan anak tinggal di situ. Yang terpenting mereka mau belajar Quran, ibunya mau belajar Quran, baca Quran, hafal Quran. Untuk siapa? Untuk suaminya yang sudah meninggal, menolong anaknya mau belajar Quran gitu. Untuk siapa? Untuk ayahnya yang supaya menjadi penolong ayahnya itu. Terus karena sebentar lagi anakmu bagian dari mereka. Itu kalimat itu yang aku nggak paham. Anakmu bagian dari mereka. Malunya meninggal, wah begitu hari-hari hanya pertanyaan-pertanyaan. Oh ini maksud. Dan begitu selesai masa idah, saya langsung ada orang yang manggil saya dakwah. Itu buat saya, apa ini yang dimaksudnya? Apa ini sudah jalannya ya? Minta lagi betul sama Allah. Kalau memang ini jalannya ya, mudahkan saya ya Allah. Tuntun saya. Kenapa saat itu saya tidak mau langsung membuat rumah yatim? Karena saat itu saya fokus dengan anak-anak saya yang yatim, yang masih kecil-kecil, yang harus saya didik, harus saya besarkan, amanah dari beliau. Baru mungkin sekarang, oh ya anak-anak saya udah besar, Abizar pun, tiba kalau mereka punya di dunia entertain, mereka ada rezeki, saya bilang sama mereka, amanahnya Abi kamu tuh pengen punya rumah yatim ya gitu. Jadi kalau kamu ada rezeki di dunia entertain, sisi dan alhamdulillah Abizar, Adiba itu berapa persennya kalau dapat rezeki dari dunia entertain dia sisihkan, ini tabung buat beli tanah, buat rumah yatim. Jadi kalau 2024 semoga Amin. segera terlaksana. Amin. Iya, situ doain ya. Dari untuk pergantian tahun sendiri berarti yang ngaji bareng gitu, berdoa bareng lah sama jamaah gitu. Ya biasanya memang gitu setiap tahun saya nggak pernah kemana-mana, biasanya di rumah udah pengajian aja, menangan zikiran. Ya itu semuanya pada Anak-anak semua pada kumpul di rumah. Oh enggak, biasanya ini memang setiap tahun seperti itu, tapi kan kita nggak tahu ya. Biasanya emang saya nggak kemana-mana, pasti di rumah.
Tapi makin banyak juga sih kalau bicara pergantian tahun itu. Apa? Banyak gak sih ibarat kayak tawaran beberapa apa kemana-mana gitu? Ya alhamdulillah aja dinikmatin. Berarti masih diberikan kepercayaan saya yang fakir ilmu ini gitu. Semoga apa yang menjadi sebuah amanah dakwah ini mampu mengajak terutama diri saya gitu, menuju kepada kebaikan. Ya. Oke.